Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Perempuan Misterius Pesugihan Gua Keramat. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ibu Mariati adalah seorang perempuan yang sudah cukup lanjut usia. Namun ia tak kenal menyerah dalam membantu mencari tambahan sang suami yang hanya seorang buruh bangunan. Ia berjualan sayur mayur tanpa kios atau jongko dan hanya menggelar taplak plastik sebagai alas untuk dagangannya. Ibu Mariati selalu taat beribadah. Tak satu waktu pun ia lupa untuk meninggalkan sholat. Begitu juga dengan pagi ini. Setelah sholat subuh, bahkan sebelum wajah subuh, Ibu Mariati telah berangkat ke pasar dan menggelar dagangannya yang hanya menjajakan bumbu-bumbu dapur yang tidak terlalu banyak. Jiwa perjuangannya begitu ulet, sabar dalam menanti rezeki yang akan ia dapatkan untuk hari ini. Cukup banyak juga langganannya, karena Ibu Mariati menjual dagangannya dengan harga sepantasnya. Dia tak mau mematok harga tinggi seperti kebanyakan pedagang lain yang mencari kesempatan saat semua kebutuhan mengalami kenaikan harga. Maka tak jarang pembeli yang sudah menjadi pelanggan sejak bertahun-tahun selalu mengatakan kalau Ibu Mariati menjual terlalu murah. Namun dia hanya membalas dengan kata, "Yang penting gak sampai rugi, Neng. Yang penting gak sampai rugi, Neng." Meski rumahnya di belakang pasar dan hanya terpisah tembok saja, namun Ibu Mariati selalu membawa bekal, baik air maupun nasi dan lauk untuk makan nanti, dan peralatan sholat, seperti sejadah dan mukena. Dia akan pulang setelah zuhur atau menunggu tak ada lagi pembeli. Hasilnya lumayan untuk menunjang resiko dapur tetap ngebul. Meskipun sang suami terkadang menganggur karena memang sedang tidak ada proyek, Ibu Mariati sudah maklum dengan pekerjaan suaminya. Mencari pekerjaan memang tidak mudah. Jangankan bekerja yang punya kedudukan, jadi kuli bangunan saja rasanya terlalu banyak saingan. Ibu Mariati memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Asep dan yang kedua Nurul. Keduanya belum berkeluarga. Asep sudah bekerja di pabrik dengan upah lumayan dan setiap bulan memberi jatah belanja pada ibunya, sedangkan Nurul masih duduk di bangku MTS. Kedua anak Ibu Mariati pun begitu penurut. Mereka berbakti pada orang tua dan mengerti keadaan kehidupan keluarga mereka yang serba kekurangan. Dia dan suaminya selalu menanamkan sifat tanggung jawab, terutama untuk urusan ibadah. Bila azan zuhur tiba, Ibu Mariati segera ke masjid yang terletak di samping luar pasar. Ibu ini termasuk mukmin yang taat beribadah, maka ia selalu membawa peralatan sholat seperti mukena dan sejadah. Namun terkadang karena terburu-buru dia sampai lupa membawanya karena tergesa-gesa takut kesiangan. Seperti siang ini, ketika suara azan berkumandang, ia berniat mengambil sejadah dan mukena yang biasanya ia simpan dalam tas besar. "Aduh, lupa aku," katanya seraya menepak dahinya. Sadar kalau ia tak membawa perlengkapan sholat, dia pun akhirnya meminjam mukena yang telah disediakan oleh para donatur untuk siapa saja. Ibu Mariati secepatnya mengambil mukena yang digantung pada tempat peminjaman. Tanpa memilih, dia langsung memakai mukena dan buru-buru ikut sholat berjamaah. Usai sholat, ia kembali menggantungkan mukena itu pada tempat tadi ia mengambilnya. Setelah itu ia kembali ke pasar merapikan dagangannya, lalu pulang. "Ibu, besok aku kan libur, jadi biar besok aku yang berjualan. Ibu di rumah saja ya, Bu," kata Nurul sembari memeluk leher ibunya dengan manja. Dan Ibu Mariati sudah hafal akan sifat anak gadisnya ini. Apalagi kalau bukan uang. "Gak usah, biar ibu yang jualan. Kalau kamu mau bantu, kamu bersih-bersih rumah saja. Kamar, dapur, ruang tamu dan semuanya, biar kelihatan rapi. Nah, nanti kalau sudah, ibu bilang sama abang dan ayahmu
supaya mereka ngasih uang ekstra sebagai bonus buat kamu. Bagaimana? Tanya Ibu Mariati yang disambut senyum lebar Nurul. Ucapan ibu terdengar oleh Asep yang spontan merespon. Alah, manja amat anak perawan. Kalau mau bantu yang ikhlas dong. Tiba-tiba Asep ikut nimbrung. Dia lalu memberi uang. Dan tentu saja mata Nurul terbelalak lebar demi melihat pemberian abangnya, yang baru pertama kalinya ia menerima selembaran uang kertas 100 ribuan. Terima kasih abangku yang baik. Dia lalu mendaratkan ciuman di pipi kiri Asep. Pagi ini, Ibu Mariati bangun kesiangan. Dia tak bisa untuk sholat jamaah subuh. Dengan cepat ia membawa dagangannya menuju pasar. Setelah menaruhnya, tanpa ia rapihkan, ia segera menuju masjid. Sebentar lagi waktu subuh hampir habis. Maka dengan cepat ia mengambil air wudhu dan sholat subuh. Setelah itu, ia berdoa memohon agar diampuni segala dosa, diberikan panjang umur, serta rezeki yang halal. Usai sholat, ia segera kembali untuk menyusun dagangannya. Masih mengenakan mukena, ia segera menuju pasar. Beberapa orang tersenyum melihat Ibu Mariati. Bahkan ada yang juga yang bertanya, "Sudah sholat apa belum, Ibu?" Tanya seorang pelanggan sambil memilih sayur mayur di jonggo Ibu Mariati. Ibu Mariati agak heran juga. "Sudah, memang kenapa?" balas Ibu Mariati. "Oh, pantesan, mukenanya masih dipakai," lanjut wanita tadi sambil tersenyum. "Oh," Ibu Mariati baru menyadari kalau dirinya terburu-buru sampai lupa membuka mukena dan lupa menaruhnya di masjid. Lalu ia membuka mukena yang kemudian ia masukkan dalam tas besar. "Biar nanti siang saja aku kembalikan," begitu pikirnya. Dan seperti biasa, Ibu Mariati pun sibuk melayani pembeli yang memang cukup banyak. Karena mereka tahu selain harga dagangan Ibu Mariati murah, juga sayur mayurnya selalu kelihatan segar. Banyak juga abang-abang penjual soto pun membeli sayuran yang sudah dipisahkan. Artinya bagian yang atas agak terlihat lebih hitam karena harganya termasuk paling murah, bahkan seharusnya dibuang. Namun bagi pedagang kecil seperti somai atau isi, untuk tahu dan risol atau bakwan itu bukan masalah. Entah kenapa hari ini Ibu Mariati merasa kurang enak badan. Belum lagi jam 11, Ibu Mariati merasa kepalanya pusing. Pandangannya pun berkunang-kunang. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup dagangan dan dengan langkah perlahan-lahan ia berusaha untuk pulang. Sampai di rumah tak ada siapa-siapa. Pintu pun dibiarkan tak terkunci. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk dan melempar tas begitu saja sehingga isi dalamnya beramburan. Ia mencari obat dan meminumnya. Kemudian ia menyelimuti tubuhnya yang terasa mendadak demam. Panas dingin begitu hebat menyerang tubuhnya. Selimut yang ia pakai terasa kurang tebal untuk membungkus tubuhnya yang semakin menggigil. Seketika, alam bawah sadar Ibu Mariati merasakan sesuatu yang ganjil. Ia melihat seorang wanita tua yang melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu berambut putih dengan tersenyum ganjil, memperlihatkan gigi-giginya yang ompong. Wajah wanita tua itu penuh dengan luka seperti bekas sayatan senjata tajam. Ibu Mariati seakan melihat wanita tua itu meminta sesuatu darinya, entah apa yang dia inginkan. Ibu Mariati tak mengerti apa maksud wanita itu. Ia hanya melihat wanita itu berkali-kali menepuk-nepuk kepala sendiri. Aneh, pikirnya. Apa maksudnya? Sedetik kemudian wanita itu menghilang begitu saja tanpa Ibu Mariati sadari. Siapa dia? Tanya ada hatinya. Karena selama ini sepertinya ia belum pernah melihat atau bertemu dengan wanita tersebut. Sepulang sekolah, Nurul langsung mengambil mukena yang tergeletak di lantai. Dia masuk kamar mendapati ibunya tengah berselimut. Ia langsung memeluk ibunya. Terkejut dia merasakan panas tubuh orang yang paling ia sayangi. Ibu kenapa? Tanya Nurul penuh kekhawatiran. Ibu tidak apa-apa Nurul, hanya sedikit pusing. Nanti juga sembuh. Tolong bantu ibu. Ibu belum sholat, ucapnya seraya minta dibantu untuk bangun.
Nurul pun membantu ibunya ke belakang untuk berwudu. Setelah usai mengantar ibunya ke belakang untuk berwudu, Nurul pun mengambil mukena yang tergeletak di lantai, yang kemudian ia pakai untuk sholat. Suasana malam ini terasa kurang hangat seperti malam-malam sebelumnya, karena Ibu Mariati masih dalam keadaan belum sehat. Bahkan terkadang masih demam sampai rintihannya terdengar. Berkali-kali ayah dan Agus mengajak untuk ke dokter, namun ibu tetap tidak mau. Ibu memang sulit untuk minum obat, apalagi kalau harus ke dokter. Sampai larut malam Ibu Mariati belum juga bisa tidur nyenyak. Lagi-lagi bayangan wanita tua yang pernah muncul dalam mimpinya kini pun datang menemuinya. Tapi entah kenapa wanita itu hanya diam membisu tanpa berkata apa-apa. Hanya sorot matanya yang membuat Ibu Mariati bergidik. Hal itu sempat mengganggu pikirannya, sebab ia merasa tak mengenali siapa wanita tua itu. Dan baru menjelang pagi, Ibu Mariati baru bisa tidur. Siang itu Nurul pulang bersama seorang teman karibnya, Farida namanya. Ia sering datang ke rumah ini. Farida sudah cukup akrab dengan keluarga ini. Begitupun dengan Ibu Mariati, yang sering memanjakannya seperti memanjakan Nurul. Mendengar bahwa Ibu Mariati sakit, dia langsung masuk kamar untuk melihatnya. Farida langsung menyentuh tangan Ibu Mariati, lalu menciumnya. "Ibu, gimana keadaan Ibu?" tanya Farida. "Ibu hanya merasa pusing dan demam sedikit. Mungkin terlalu lelah kali." "Syukurlah kalau Ibu tak kenapa-napa. Makanya Ibu jangan terlalu lelah. Seharusnya orang seumur Ibu sudah beristirahat." "Iya nak, tapi Ibu butuh uang juga untuk membantu kebutuhan sehari-hari." Farida terus menggenggam tangan Ibu Mariati. "Cepat sembuh Ibu." Pada saat Farida ke belakang, ia melihat mukena yang tergantung di kastok. Ia pun mendekat, ia pegang. Lalu ia sentuh bahan yang ia anggap halus. Ditambah lagi dengan bordilan bunga berwarna biru pada tepi-tepinya, warna yang paling ia sukai. Kemudian ia ambil dan memperlihatkan pada Nurul. "Nur, ini punya kamu bukan?" tanyanya. Namun Nurul tidak menyaut. Dia masih menekuni buku pelajarannya. "Buat aku boleh?" tanya Farida lagi. "Apaan sih, berisik tahu?" sahut Nurul tanpa melihat. "Ini mukena buat aku aja ya." Farida memperlihatkan mukena di depan wajah Nurul, tapi Nurul tetap cuek. "Bawa deh, di sini banyak kok," jawabnya asal. "Thanks ya Nur." Yuk belajar lagi." Kemudian mereka tenggelam dalam buku pelajaran masing-masing. Ibu Mariati berniat pagi ini mau kembali ke pasar. Ia merasa sayang kalau dagangannya yang banyak itu nanti menjadi busuk. "Sudahlah Bu, Ibu kan baru sehat. Sebaiknya Ibu istirahat dulu." Asep, anak sulungnya, melarang. Maka ia pun mengurungkan niatnya. Malam semakin larut. Gelap menyelimuti desa tempat tinggal keluarga Ibu Mariati. Tak ada sinar bulan ataupun kerlip bintang, karena kebetulan cuaca sedikit mendung. Mungkin sebagian dari warga desa sudah tertidur terlelap dalam buaian mimpi mereka. Namun Ibu Mariati belum juga bisa memicingkan mata. Namun pikirannya masih dipengaruhi bayangan nenek tua bungkuk dengan wajah penuh luka. Ibu Mariati memaksakan diri untuk tidur. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang dari biasanya, sampai-sampai membuat jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Ibu Mariati sadar kalau daun jendela itu sudah agak lapuk dimakan usia, sehingga wajar kalau engsel-engselnya pun sudah agak kendur. Maka ia menghampiri jendela untuk menutupnya kembali. Tapi di luar sana, di bawah kilatan cahaya petir, ia melihat seorang wanita tua yang tengah berdiri dengan tubuh bungkuk, tengah memandangi dirinya. Ibu Mariati seakan mengingat siapa wanita itu. Ya, dialah wanita yang sering hadir dalam mimpi-mimpinya. Dengan sedikit terkejut, Ibu Mariati melihat wanita tua itu mendekati jendela. Sebelum tangannya sempat menutup jendela, wanita tua itu telah lebih dulu mencekal tangannya. "Oh, aduh," serunya sambil berusaha melepaskan tangannya dari wanita itu.
Namun cengkraman lengan itu begitu kuat. Dengan kekuatan luar biasa, tubuh Ibu Mariati terlempar keluar jendela. Tolong!" teriaknya. Tapi tak seorang pun yang mendengar suara teriakannya. Siapa kamu, nenek tua?" Dengan gemetaran, Ibu Mariati bertanya. "Kembalikan milikku," kata wanita itu dengan nada parau. Barang apa yang kamu maksud?" Wanita tua itu tak menjawab. Ia hanya menatap tajam pada Ibu Mariati yang masih tergolek di tanah. Wanita tua itu hanya menyeringai, kemudian pergi menghilang begitu saja. "Aneh, apa maksudnya? Sudah berkali-kali dia mendatangi aku. Apa salahku? Kalau barang apa?" Ibu Mariati mengingat-ingat siapa dan barang apa yang ia maksudkan. Namun dia tetap saja tak dapat menemukan jawabannya. Sementara itu di tempat lain, Farida dan Nurul begitu girang hatinya setelah mendapatkan mukena dari rumah Nurul. Digelarnya mukena berwarna biru dengan bordilan pada setiap sisinya. Berulang kali ia mengelus bahan yang menurutnya teramat halus. Entah mengapa, Farida begitu tertarik dengan mukena yang tak lagi baru. "Akan aku pakai setiap sholat nanti," katanya dalam hati. Farida tak menyadari kalau saat itu ada sepasang mata yang mengintainya dari jendela kaca kamarnya. Seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk sedang memperhatikannya sambil tersenyum menyeringai. Sesekali Farida menyeka bahunya. Ia merasa ada sesuatu yang membuatnya merinding. Tapi ketika ia melihat ke sekeliling, tak ada hal yang mencurigakan. Lalu ia merapikan mukena dan ia simpan dalam lemari. Ibu Mariati kini telah pulih dari sakitnya. Pagi itu ia kembali menjalani rutinitas sebagai pedagang di pasar. Dan tak lupa ia membawa peralatan sholat agar tidak lagi memakai mukena yang ada di masjid. Ia juga ingat akan mukena yang ia pakai dari masjid. Ia berpikir apakah telah mengembalikan atau belum. Sepulang dari pasar segera ia mencari, barangkali ada di kamarnya. Namun ia tak menemukan mukena itu. Berarti aku sudah mengembalikannya ke masjid, pikirnya. Farida sholat sendirian di kamarnya. Setelah berdoa, ia membuka mukena dan meletakkan begitu saja. Lalu ia keluar dari kamarnya. Tanpa ia ketahui, mukena yang tergeletak di atas sajadah bergerak dengan sendirinya. Di depan jendela kamarnya, sosok wanita tua tengah bertubuh bungkuk dengan raut wajah yang menyeramkan, tengah mengintai dan berusaha menarik mukena itu. Farida kembali ke kamarnya. Sosok wanita tua itu hanya menyeringai, lalu lenyap seketika. Farida merasa aneh melihat mukena yang nampak berserakan di dekat jendela. Ia mengamati jendela yang tertutup rapat. Aneh, pikirnya. Nurul merasa gelisah. Sampai larut malam ia belum bisa tidur. Ia merasa kalau malam ini amat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Berkali-kali ia keluar masuk kamar, lalu ke ruang tamu. Jantung Nurul seakan hendak copot ketika sesosok wanita tua berambut putih tengah duduk di sofa. Ia pikir apa ibunya belum tidur. Maka ia pun kembali ke kamar ibunya. Ia mendapati ibunya sudah tidur nyenyak. Penasaran, dengan langkah perlahan ia kembali ke ruang tamu. Namun ia tak melihat siapa-siapa. Aneh, pikirnya. Siapa sosok nenek tadi? Nurul merasakan tubuhnya merinding. Maka ia masuk kamar, menutupi wajahnya dengan selimut, berusaha untuk tidur. Paginya, Nurul menceritakan kejadian semalam pada ibunya. Ibu Mariati hanya mendengarkan cerita putrinya tanpa memberi pendapat apa-apa. Sebab ia sendiri tengah berpikir akan keanehan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sebuah bayangan berkelebat begitu cepat. Sedetik kemudian, bayangan itu sudah berdiri, menghadang langkah seorang ibu yang baru kembali dari surau sehabis melaksanakan sholat isya. Ibu Mariati terkejut bukan kepalang. Dia memperhatikan sosok wanita yang berdiri di hadapannya. Sosok wanita tua bungkuk yang akhir-akhir ini selalu menghantuinya. Kembalikan mukena milikku. Kembalikan. Suara wanita itu terdengar parau, membuat Ibu Mariati bergidik ngeri. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Ibu Mariati merasa heran atas permintaan wanita itu. Apa maksudmu?
Tanya Ibu Mariati tak mengerti maksud wanita tadi. Kau telah mengambil milikku, kembalikan. Sosok itu menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang tersisa satu-satu. Tidak, aku tidak pernah mengambil milikmu. Pergi, pergi, seru Ibu Mariati histeris. Teriakan Ibu Mariati sempat terdengar oleh Ustadz Zainul, seorang ulama kampung sekaligus imam besar di masjid yang kebetulan habis mengimami di musola tempat Ibu Mariati sholat berjamaah. Dengan mengucap istighfar, Ustadz Zainul mendekati sosok wanita itu. Siapa kamu? Dan dari mana asalmu? Ucapnya sambil tetap mengucap sholawat Nabi. Sosok wanita itu bergetar hebat. Ia tak mampu menahan hawa panas yang diarahkan oleh Ustadz Zainul. Panas, panas, tolong hentikan, jerit sosok itu yang kemudian menghilang dari hadapan mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, ucap Ustadz Zainul, kemudian mengantar Ibu Mariati pulang. Kejadian serupa juga dialami oleh Nurul. Setelah pulang dari pengajian, ia pun dihadang oleh perempuan tua itu. Laki-laki perempuan itu meminta Nurul untuk mengembalikan mukena, dan tubuh menggigil Nurul berteriak minta tolong. Dan kebetulan temannya yang sudah lebih dulu berjalan di depan mendengar teriakan Nurul. Teman Nurul memanggil teman yang lainnya berjalan berkelompok dengan Ustazah Murni. Mereka cepat menghampiri Nurul yang sedang ketakutan. Untunglah Ibu Ustazah cukup mengerti dan punya pengalaman dalam menangani hal-hal gaib. Dengan membacakan ayat kursi dan doa lainnya, ia pun menghadapi wanita tua itu. Pergilah kau orang terkutuk. Dari sifatmu aku tahu siapa kamu, nenek bungkuk. Jika kau masih mengganggu gadis ini, aku tak segan-segan memberimu siksa yang lebih berat dari siksaan majikanmu. Ustazah Murni berseru lantang, membuat sosok nenek itu bergetar. Dengan seketika itu, ia segera lenyap dari pandangan mereka. Ibu Mariati benar-benar tak mengerti kenapa perempuan tua itu selalu datang meneror diri dan anaknya. Kejadian demi kejadian sering berulang, sampai pada suatu malam, saat Ibu Mariati tengah menyusun dagangannya yang akan ia bawa besok pagi. Tiba-tiba, sosok nenek itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Seketika Ibu Mariati nampak begitu kaget melihat wanita tua yang kini terlihat sangat marah. Berulang kali aku meminta kamu untuk mengembalikan milikku, tapi kamu tetap pada alasanmu. Sekarang kamu harus menerima akibatnya, ujar sang nenek sambil mengipaskan tangannya. Tubuh Mariati seketika terlempar dan membentur dinding. Tolong, tolong, teriaknya. Kepala Ibu Mariati mengeluarkan darah. Pandangannya kabur. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan ia tak ingat apa-apa lagi. Teriakan Ibu Mariati terdengar begitu jelas. Serentak ayah Nurul dan Agus menghambur melihat apa yang terjadi. Mereka panik melihat tubuh Ibu Mariati yang bersimbah darah. Ayah dan Agus segera membawanya ke dokter yang tak jauh dari rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu Mariati disarankan untuk dibawa ke rumah sakit guna perawatan intensif karena ia mengalami pendarahan pada bagian belakang kepala. 2 hari penuh Ibu Mariati mengalami koma. Semua keluarga mencemaskan kondisinya. Ketika sadar pun, Ibu Mariati seperti selalu dihantui sosok wanita tua yang kerap datang menemuinya. Tolong, tidak, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu pada aku. Jangan, aku tak bersalah apa-apa. Aku tak mengambil apa-apa. Begitulah Ibu Mariati selalu berteriak. Banyak warga yang merasa ikut prihatin akan nasib yang menimpa Ibu Mariati. Mereka pun secara bergantian menjenguk dan menemani di rumah sakit. Dan kabar itu pun sampai juga ke telinga Ustaz Zainul serta Ustazah Murni. Mereka pun menjenguk melihat keadaan Ibu Mariati. Dan betapa terkejutnya Ustaz Zainul melihat kondisi Ibu Mariati. Ustazah Murni sudah dapat merasakan hawa panas di ruangan itu. Hawa panas yang berasal dari tubuh Ibu Mariati. Ternyata dia masih ada di sini, ucap Ustazah Murni. Kemudian ia menyentuh nadi lengan Ibu Mariati. Ampun, ampun,
jerit Ibu Mariati tiba-tiba. "Keluar kau dari tubuh ini, atau aku akan tarik paksa agar kau aku lempar ke tempat yang jauh." Ustazah Murni menekan lengan Ibu Mariati. Saat itu juga asap tipis keluar dari tubuh Ibu Mariati. Asap putih kini menjelma satu sosok perempuan tua. "Katakan, wahai arwah penasaran, siapa kamu?" Setelah Ustazah melihat arwah itu keluar dari tubuh Ibu Mariati, lalu ia mencekal arwah itu dengan ilmunya. "Katakan, mengapa kamu selalu mengganggu ibu ini? Apa salahnya sehingga kau sampai mencelakainya?" seru Ustazah yang membuat arwah nenek tua itu bergetar. "Karena dia telah mengambil milikku," jawabnya dengan suara parau. "Apa yang telah diambil?" "Mukenaku." "Mukena? Bagaimana mungkin? Kau hanya arwah, tapi masih kehilangan mukena. Apa kau sholat juga?" "Dia mengambil mukena itu di masjid." "Siapa yang menaruh di masjid?" "Anakku." Setelah mendapatkan informasi lengkap tentang asal-muasal arwah itu selalu menghantui Ibu Mariati, maka Ustazah Murni bersama Ustadz Zainul melakukan tirakat untuk mendeteksi siapa dan di mana keluarga arwah penasaran itu. Ustazah menanyakan pada Nurul tentang mukena itu. Nurul menceritakan kalau ia pernah mendapati isi tas ibunya berserakan di lantai, sementara sang ibu terbaring karena merasa pusing setelah berjualan. Nurul yang kebetulan belum sholat segera mengambil mukena yang ada di lantai. Nurul juga ingat kalau Farida temannya pernah meminta mukena, tapi entah yang mana. Begitu penuturan Nurul. Ustazah Murni meminta Nurul agar mengembalikan mukena yang kini ada di rumah Farida. Farida terkejut mendengar cerita Nurul tentang keadaan Ibu Mariati. "Iya Nur, aku juga sering merasa aneh pas habis aku pakai. Mukena itu kok bisa pindah dekat jendela, seperti ada yang menariknya, sedangkan jendela masih tertutup rapat. Juga aku sering merasa ada yang memperhatiin aku terus." Begitu cerita Farida. Nanti Ustazah Murni dan Ustazah Zainul akan mencari tahu siapa arwah nenek tua itu dan di mana keluarga mereka. Kalau kata Ustazah sih, itu arwah penasaran dan pasti ada apa-apanya, jawab Nurul singkat. Ustazah Murni meminta agar Ustadz Zainul tetap menjaga Ibu Mariati untuk antisipasi bila arwah nenek tua itu kembali. Kemudian Ustazah Murni ditemani Nurul dan 2 santriwati segera menuju rumah keluarga dari arwah itu. Kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita yang bernama Bu Safitri. Ustazah Murni menceritakan perihal keluarga Ibu Mariati dan arwah yang selalu datang menerornya. "Jadi seluruh peninggalan ibu saya sumbangkan pada orang-orang yang membutuhkannya." Begitu cerita Ibu Safitri atas pertanyaan Ustazah. Lalu Ustazah menunjukkan sebuah mukena yang sejak tadi dipegang Nurul. "Apakah ibu tahu mukena ini?" tanya Ustazah. Ustazah Murni dan Ibu Safitri bercakap tentang siapa arwah yang selalu datang menghantui keluarga Ibu Mariati. Ia juga bercerita bagaimana asal mula orang tuanya bisa seperti itu. "Semua sudah saya sedekahkan pada orang yang membutuhkan, tapi ada beberapa yang sarut-taurur di masjid dekat pasar itu," jawab Ibu Safitri. Lalu Ustazah memperlihatkan mukena yang sejak tadi dipegang oleh Nurul. Sejenak Ibu Safitri mengamatinya. "Iya, saya masih ingat kalau mukena ini saya taruh di masjid. Saya sedekahkan. Lalu kenapa dengan mukena ini?" tanya Ibu Safitri. Kemudian Ustazah Murni menceritakan apa yang telah dialami Ibu Mariati. "Baiklah Ustazah, saya akan menceritakan tentang ibu saya. Dulu waktu saya berumur 8 tahun atau lebih, orang tua saya terlilit banyak hutang. Ayah saya sebagai seorang petani sekaligus penyuplai beras terancam bangkrut karena musibah gagal panen. Sementara para konsumen yang telah memberi DP untuk pesanan menagih kembali uang mereka. Tubuh ayah yang semula gemuk turun drastis karena terbebani masalah hutang. Melihat itu, ibu tak tega dan mencari uang dengan jalan pintas." "Jalan pintas bagaimana maksud ibu?" tanya Ustazah. "Entahlah, aku kurang mengerti. Yang saya tahu ibu selalu berada di kamar khusus bila malam-malam tertentu. Banyak tetangga yang menyangka kalau ibu menjalani ritual pesugihan ular
Dan banyak juga orang yang mati secara mendadak disangkut pautkan dengan ibu sebagai tumbal. Cerita Ibu Safitri semakin membuat Ustazah penasaran. Lalu bagaimana dengan kematian ibu kamu? Sebenarnya kami sendiri tak tahu pasti. Malam menjelang kematian ibu, kampung ini seolah akan kiamat. Hujan badai begitu dahsyat, angin topan seakan memporak-porandakan. Semua gelap dan mengerikan. Ibu saya seperti menjerit berteriak ketakutan. Saya dan suami langsung mendobrak pintu di mana ibu tengah menjalani ritual. Saya melihat tubuh ibu terlempar ke udara berulang kali. Namun anehnya kami tak melihat apapun. Sampai akhirnya kami berusaha menolong ibu. Namun kami pun terjerambab oleh kekuatan yang tak terlihat. Sampai kami melihat ibu kami seperti dipaksa, diseret keluar sampai kami tak dapat melihat kemana ibu dibawa. Kami hanya mendengar cerita ibu yang mengerikan. Tapi anehnya, ketika kami masuk ke rumah, kami melihat tubuh ibu yang telah terbujur kaku di kamarnya. Ibu Safitri mengakhiri ceritanya. Apakah ada yang ganjil saat pemakaman ibu kamu? Tanya Ustazah Murni lagi. Dengan singkat Ibu Safitri menceritakan saat ingin menguburkan jenazah orang tuanya. Begitulah ceritanya. Sampai kami menguburkan jenazahnya pun, banyak warga yang menolak untuk mengantarkannya ke liang lahat. Mereka bilang haram, karena mereka bilang yang mati itu bukan ibu saya, tapi sebatang pohon pisang. Demikian, Ibu Safitri mengakhiri ceritanya. Terima kasih atas penjelasan ibu. Kami hanya ingin mengembalikan mukena ini, agar tak ada lagi kejadian seperti yang menimpa keluarga Ibu Mariati. Sekarang kami mohon sama ibu, agar mau menunjukkan di mana orang tua ibu dimakamkan. Sebab sepertinya orang tua ibu tak rela kalau miliknya diberikan pada orang lain. Maka Ibu Safitri pun mengantarkan rombongan Ustazah Murni ke tempat di mana ibunya dimakamkan. Segunduk tanah yang telah ditumbuhi rumput ilalang itu adalah makam orang tua Ibu Safitri. Ustazah Murni memimpin doa sebelum menaruh mukena milik sang almarhum. Setelah selesai berdoa, Ustazah Murni kemudian meletakkan mukena berwarna biru dengan bordiran bunga-bunga indah. Begitu mukena diletakkan di atas gundukan itu, seketika itu juga tanah kuburan itu rengkah menganga. Asap tipis keluar dari dalam retakan tanah. Asap itu semakin menebal, lalu membentuk sosok wanita tua dan membungkuk. Anehnya tak ada senyuman dari bibir peotnya, seperti yang biasa terlihat. Dia malah berteriak menjerit setinggi langit ketika tangan kurusnya menyentuh mukena miliknya. Panas! Teriaknya. Seketika tubuh atau roh itu terbakar. Jeritan dan raungan panjang sempat menggidikan siapapun yang ada di tempat itu. Kami yang hadir di situ dibuat tercengang melihat tanah yang semula hanya retak kini menjadi terbuka, sehingga kami dapat melihat dengan jelas isi dari makam orang tua Ibu Safitri. Sungguh aneh dan tak masuk akal. Kami semua menyaksikan dengan rasa takjub. Tak ada mayat yang terbungkus kain kafan. Yang ada hanya sepotong bahan pohon pisang yang hangus terbakar. Lalu kemana jasad Ibu Jumiah sebenarnya? Jasad Ibu Jumiah berada jauh di alam siluman. Alam siluman adalah alam kedua sebelum alam kematian. Ibu Jumiah harus menanggung akibat dari perbuatannya yang telah bersekutu dan mengabdi pada setan. Dan dia akan selalu menagih atau mengambil barang miliknya, karena sesungguhnya harta yang ia miliki adalah pinjaman dari siluman yang harus ia kembalikan. Begitulah penjelasan tentang keberadaan jasad Ibu Jumiah. Siapakah Ibu Jumiah, si pelaku pesugihan tersebut? Marilah kita mundur sejenak untuk mengetahui mengapa dia sampai melakukan pesugihan yang berarti bersekutu dengan setan. Desa Sikosong, 20 tahun silam. Saat itu tengah mendekati pesta pemilihan kepala desa. Seperti pada pemilihan sebelumnya, banyak warga yang merasa dirinya pantas menduduki jabatan itu, berandai-andai. Seandai dirinya terpilih nanti menduduki jabatan itu, dirinya akan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Keluarganya pun akan sejahtera, karena bisa memiliki ini dan itu. Karena sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau mereka terpilih, maka secara otomatis bisa membuat segalanya dengan mudah, termasuk dengan memperkaya dirinya sendiri. Memang politik itu pada dasarnya cuma berisi orang-orang yang pintar ngomong doang.
sesumbar mengobrol janji-janji gombal, merayu sana-sini, merangkul siapapun, demi untuk sebuah kekuasaan. Politik hanya jadi sebuah ajang adu argumentasi tanpa perlu bukti. Pak Karto, yang saat itu baru berumur 40-an, sempat berangan-angan untuk turut ambil bagian dalam pesta demokrasi di kampungnya. Pak Karto memang seorang tokoh yang cukup terkenal di desanya. Ia selalu ada dalam segala kegiatan masyarakat. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua RT, namun tidak bertahan lama karena jabatan RT tidak memiliki gaji atau UMR. Dan Pak Karto harus menyerahkan jabatannya karena ia harus pindah tugas kerja keluar kota. Ketika Pak Karto kembali bekerja di kotanya, kebetulan kampung mereka akan menggelar pemilihan calon kepala desa. Pak Karto membayangkan biaya yang harus ia keluarkan. Angka-angka nominal pun melintas pada layar otaknya. Begitu besar. Ia menggeleng-gelengkan kepala seraya menepak dahinya. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pikirnya. Namun tekadnya sudah bulat. Demi bayangan dan khayalan yang akan ia dapatkan nanti setelah menjabat sebagai kades. Tanah sekian hektar akan jadi miliknya. Dan banyak penghasilan lain dari bantuan-bantuan negara yang mungkin saja bisa ia sunat. Dari mana uang itu? Dan pikirnya tertuju pada berangkas kantornya. Ia sempat melihat Sofyan yang bekerja di bagian keuangan. Saat itu Pak Karto tak sengaja tengah merapikan beberapa data yang harus ia simpan di ruang arsip. Kebetulan ruang itu bersebelahan dengan ruang penyimpanan berangkas uang. Pak Karto mengendap-endap mengintai langkah Sofyan yang sudah berdiri di depan berangkas uang. Untuk beberapa saat, Sofyan menengok kanan kiri. Setelah dirasa aman, Sofyan memutar angka-angka pada tombol kunci berangkas. Pak Karto dengan dada berdegup keras. Ia berusaha menahan nafas, dan matanya terus tidak berkedip mengikuti gerakan tangan Sofyan. Memori otaknya cepat bekerja menyimpan angka-angka yang harus ia hafal. Kemudian Sofyan mengeluarkan uang dari dalam kotak kecil yang tadi ia bawa. Sofyan mengeluarkan beberapa tumpuk uang yang kemudian ia satukan ke dalam berangkas. Mata Pak Karto terbeliak lebar demi melihat tumpukan uang di sana. Dengan langkah perlahan, Pak Karto mengendap dan keluar dari tempat itu. Itulah modalku untuk kita kompetisi pemilihan kepala desa, serunya dalam hati. Menjelang pendaftaran calon kepala desa tinggal 1 bulan lagi. Sementara Pak Karto belum mempunyai persediaan dana yang tidak sedikit. Pak Karto membuka lembar buku catatan hariannya. Di sana matanya terpaku. Sebaris angka-angka kunci yang ia simpan mungkin akan berguna. Ia membuka kalender di meja kerjanya dan menghitung hari dan tanggal di mana Sofyan akan menaruh uang untuk gaji pegawai yang akan dibayarkan pada awal bulan. Pak Karto diam-diam telah menyiapkan kunci cadangan pintu kantor bagian belakang, karena pintu itu jarang menjadi perhatian siapapun, termasuk office boy. Pak Karto juga telah hafal betul waktu yang tepat untuk masuk ke sana, termasuk kapan Kang Jamil, sang penjaga malam, akan pulang dan balik lagi ke kantor untuk piket. Pak Karto sengaja membawa segelas kopi yang telah ia taburi serbuk obat tidur dan sekantung kresek gorengan, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Ada saja yang memberikan kopi atau cemilan untuk Kang Jamil. Pak Karto memulai aksinya. Tanpa suara, layaknya seorang pencuri profesional, ia membuka pintu belakang. Pintu pun terbuka. Pak Karto masuk, kemudian menutupnya dari dalam dan menguncinya dengan alasan apabila Kang Jamil datang dan memeriksa semua terasa aman-aman saja. Sementara Pak Karto dengan model senter kecil, ia mengutak-atik angka pada tombol berangkas, dan hasilnya mata Pak Karto terbeliak lebar. Bertumpuk-tumpuk uang kini sudah berada di depan matanya. Namun ada yang ia lupakan. Pak Karto bingung dengan apa dia harus membawa uang sebanyak itu, karena ia lupa tak membawa kantung atau wadah untuk uang itu. Daripada pusing nyari sana-sini, Pak Karto mengambil selembar taplak meja. Dengan menggunakan taplak meja, ia segera menguras semua isi berangkas tanpa tersisa selembar pun. Sementara itu di luar kantor, seperti biasa, Kang Jamil datang sehabis sholat Isya. Dia langsung sorot sana sorot sini dengan lampu senternya.
Ia juga memeriksa pintu, depan, samping, dan belakang. Semua aman, bisik hatinya. Kini langkahnya menuju pos jaga, tempat biasa dia mengawasi keadaan sekitar. Kang Jamil memang kebagian tugas malam ini. Wah, kebetulan ada kopi. Ia juga melihat isi ke dalam kantung kresek. Beberapa potong gorengan seperti tempe, tahu, dan pisang cukup untuk menemaninya bergadang malam ini. Mungkin untuk kekurangan nanti, dia akan membelinya dekat warung seberang. Maka dia mulai menyeruput kopi yang memang masih hangat, dan dia juga menikmati gorengan pisang. Sampai tak berapa lama, mulutnya mulai menguap, matanya pun terasa sepet. Ngantuknya. Padahal siang tadi dia sudah tidur cukup. Tapi kenapa sekarang mataku ngantuk banget ya? Tanyanya pada diri sendiri. Pak Karto yang melihat dari balik kaca di dalam kantor tersenyum geli saat melihat Kang Jamil mulai menggelosor di lantai. Kang Jamil sudah terlelap dalam tidurnya. Sebelum pergi, Pak Karto sengaja menjatuhkan gelas kopi agar isinya tak tersisa lagi. Kemudian dia dengan tenang keluar dari kantor, lalu memanggil becak. Misi menjalankan pencurian itu pun sukses. Pak Karto tak memperlihatkan sikap yang berubah pada istrinya. Bahkan ketika istrinya bertanya tentang bungkusan dari taplak meja itu, Pak Karto hanya menjawab singkat saja, "Punya teman." Dan istrinya pun tak mau protes. Namun pada saat pendaftaran calon kepala desa dibuka, barulah istrinya bertanya, dari mana suaminya mendapatkan uang untuk mengadu nasib mendaftar sebagai calon kepala desa. "Aku terpaksa pinjam dari temanku, karena untuk menjual empang dan sawah membutuhkan waktu yang lama. Tapi ya kalau menang, mungkin Bapak bisa mengembalikan uang itu dengan cepat. Nah kalau sampai Bapak kalah dan tersingkir, dari mana Bapak akan membayar uang teman Bapak yang jumlahnya sudah pasti besar?" "Sudahlah Bu, sebaiknya Ibu berdoa agar Bapak terpilih, bukan malah sebaliknya pesimis seperti itu." Dan istrinya pun harus bungkam, sebab percuma saja berdebat pun ia tak akan bisa menang. Menjelang pendaftaran calon Bacakades, bakal calon kepala desa, Pak Karto sengaja minta izin dari kantornya. Ia pun mendatangi tempat pendaftaran yang memang sudah banyak yang datang. 2 orang calon yang bakal menjadi saingan Pak Karto adalah Pak Rusli, seorang saudagar empang yang memegang kendali dalam perdagangan perikanan. Sedangkan yang seorang lagi adalah Pak Darius. Beliau seorang pengusaha beras terkenal di kota itu. Mereka berdua memandang Pak Karto dengan pandangan ganjil. Pandangan mereka berdua seakan mengejek Pak Karto. Dari mana dia mendapatkan uang banyak untuk ikut mencalonkan diri? Jangan-jangan dia korupsi, pikir mereka. 3 kandidat calon kades pun sudah ditetapkan. Mereka sudah boleh berkampanye untuk menjaring pendukung dan siap memenangkan mereka. Dan seperti sudah kita ketahui, kalau money politik pun berjalan meski sudah dilarang. Karena memang ada pada dasarnya, kita sebagai rakyat sudah tahu kalau politik itu cuma permainan belaka. Janji-janji palsu akan bertebaran membius warga hingga terlena agar terbujuk dan memilih mereka. No money, no kades. Bahkan slogan seperti itu pun sudah banyak yang sengaja dipasang di jalan umum sampai pada mulut gang-gang kecil, sehingga para kandidat harus merogoh kocek lebih dalam untuk menetapkan para pelaku tim sukses agar dapat meyakinkan rakyat mencoblos mereka demi beberapa lembar uang kertas. Rakyat memilih bukan karena dedikasi mereka, bukan karena prestasi mereka, bukan titel atau jabatan atau kedudukan apapun dari mereka, karena mereka telah tahu dan maklum kalau seseorang yang meminta atau memaksakan diri mencalonkan demi sebuah kekuasaan, itu sudah dapat dipastikan orang tersebut menyediakan dana yang cukup. Dan jika terpilih nanti, dia harus berpikir dengan cara apa dan bagaimana dia bisa mengambil modal pertama dan mengeruk keuntungan. Dan apabila mereka gagal, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan merasa sakit hati, dendam, dan akhirnya hingga rasa frustasi. Mereka merasa malu atas kekalahannya. Dan untuk yang modalnya diperoleh dari pinjaman, harus berpikir keras dari mana dia bisa mengembalikan uang pinjaman itu. Mereka bangkrut dan terpuruk. Sementara itu di kantor pajak, suasana di dalam kantor nampak sedang kacau.
Mereka melihat kalau brankas tempat penyimpanan uang telah terbuka, dan di dalamnya tak selembar uang pun yang tersisa. Tentu saja Pak Jamil yang bertugas sebagai penjaga malam itu menjadi sasaran pertama, orang yang dicurigai. Namun Pak Jamil dengan lugu dan polosnya, ia menceritakan bahwa malam itu ia tak ingat apa-apa setelah minum kopi. Dan atas keputusan kepala staf kantor, maka mereka melaporkan kejadian pembobolan brankas. Polisi mengambil gelas bekas kopi yang diminum Pak Jamil untuk dibawa ke lab. Sementara pada tempat lain, seperti pintu belakang dan kunci brankas, polisi segera mengambil bekas sidik jari yang terdapat di sana. Kehebohan terjadi di tempat pendaftaran kades ketika kandidat saling mengejek dan mencemooh. Dan tentu saja Pak Karto yang paling banyak mendapat cemooh dan ejekan dari kedua calon lainnya. Mereka mengatakan kalau Pak Karto bisa dipastikan melakukan korupsi, walaupun Pak Karto beralibi kalau dia mempunyai dukungan kuat dari banyak pejabat yang sudah mengenalnya cukup baik. Padahal jauh dalam hatinya, dia mengakui kalau uang itu bukan hasil korupsi, melainkan ia curi dari brankas kantornya, uang gaji karyawan untuk bulan ini. Dari mana uang itu saya dapat, itu tidak penting. Yang harus kalian tahu, kalau rakyat atau warga sekitar desa lebih mengenal saya dibandingkan dengan kalian berdua. Karena kalau saya menang, rakyat desa ini saya bebaskan dari pajak dalam bentuk apapun. Dan saya janjikan termasuk untuk urusan rumah. Jika saya menang, saya akan memberikan pembangunan gratis dari mulai pondasi sampai siap huni. Dan masih banyak yang akan saya tawarkan kepada warga nantinya. Maka dukung dan pilih saya. Saya jamin segala urusan kalian semua jadi mudah. Bukan main-main janji muluk yang diucapkan Bapak Karto ini. Apa dia nggak mikir ya, uangnya dia dapat dari mana? Wah, bukan main janji Pak Karto ini. Segalanya serba gratis. Saya nggak habis pikir ya. Lah kalau benar dia bilang begitu, lah uangnya dari mana? Kata Pak Rusli menyindir. Gampang kan, tinggal jual saja desa ini kepada pihak asing. Nah, uangnya bisa dibagi-bagi ke rakyat. Setelah itu rumah mereka tinggal gusur secara paksa. Kan beres. Balas Pak Darius, mengandung gelak tawa hadirin yang ada di sana. Oh ya, nggak gitu juga dong. Saya sudah punya konsep formulasi yang nantinya saya paparkan satu demi satu. Apa saja formulasi itu dan seefisien apa untuk kemakmuran warga desa kita tercinta ini. Ini juga sudah mencakup dalam segala aspek sendi kehidupan. Dari ketahanan pangan, yaitu lumbung desa, ketahanan keamanan, infrastruktur jalan, dan bangunan yang layak, yang saya kira akan cepat mempengaruhi roda pertumbuhan ekonomi desa kita tercinta ini. Banyak di antara hadirin yang memberikan sambutan dengan bertepuk tangan. Program serba gratis ini memang cukup ampuh diterima masyarakat, apalagi mereka yang tergolong ekonomi rendah. Mereka antusias menyambut program yang bikin warga semakin malas. Lah iya kan, kalau semua gratis kan enak toh. Namun tidak begitu halnya dengan Ibu Jumiah dan Safitri anaknya. Mereka tidak merasa bangga kalau suaminya tercatat sebagai calon kepala desa. Malah sebaliknya, mereka membayangkan sesuatu yang akan terjadi akan menimpa mereka. Tak seperti kebanyakan keluarga calon kades lainnya. Mereka bangga bila ada yang menyapa dengan sebutan Ibu Kades. Malah hampir setiap saat rumah mereka dipenuhi orang yang mendukung suaminya, yang berarti mereka harus menyediakan konsumsi yang membutuhkan dana yang tak sedikit. Pak Karto mendapat nomor urut peserta 2 dengan lambang padi dan cangkul yang bermakna ketahanan pangan yang diutamakan. Dan dalam pidatonya, Pak Karto memaparkan segala kebijakan yang akan ia ambil jika ia terpilih nanti. Kalimat-kalimat gratis selalu ia kumandangkan dan ia tekankan dengan segala keyakinan bahwa itu akan ia realisasikan sehari setelah pelantikan nanti. Pagi tadi, sebelum acara pidato, ia sudah menyebar tim suksesnya untuk ke semua lapisan masyarakat dengan membagi bagian amplop yang berisi uang. Mungkin juga uang dalam amplop itu lebih besar dari pemberian kedua kandidat lainnya. Nama Pak Karto dapat menungguli mereka dengan selisih tipis. Pak Karto berhasil keluar sebagai pemenang kontes. Warga yang mendukungnya pun langsung menyalami dengan penuh harap-harap cemas. Malam harinya, di rumah Pak Karto mengadakan syukuran dengan mengundang semua elemen masyarakat.
acara makan-makan tentulah acara yang paling ditunggu, karena di dalam kotak nasi itu sudah tersedia sebuah amplop berisikan uang. Tentu saja kemenangan itu membuat Pak Karto sampai lupa diri. Dia sudah tak lagi memikirkan uang dan besarnya biaya yang telah ia keluarkan. Pak Karto sudah membayangkan tanah seluas sekian hektar yang bisa ia gunakan untuk apa saja. Belum lagi segala urusan yang menyangkut masalah uang. Tentu sudah ada gambaran di kepala Pak Karto. Namun tidak demikian dengan istri dan anaknya. Mereka malah lebih banyak merenung meskipun berada di sebuah acara syukuran dan dihadiri oleh segenap masyarakat dan tim pemenang Kades. Ibu Jumiah, istrinya, malah uring-uringan karena dia terus-menerus memikirkan uang yang suaminya bilang boleh pinjam itu menjadi sebuah teka-teki bagi dirinya. Benarkah ada seseorang temannya yang rela meminjamkan uang dalam jumlah sebegitu besar? Dan Safitri sang anak yang saat itu masih gadis belia juga tidak berbangga hati melihat kemenangan sang ayah menjadi pejabat desa. Walaupun ada beberapa teman sekolahnya mengatakan kalau sekarang Safitri anak seorang kepala desa. Sementara itu, di sebuah kantor pajak, kepolisian sudah mengambil semua sampel sidik jari yang terdapat di sekitar tempat kejadian. Di pintu belakang yang jarang dibuka itu, di dekat pintu masuk ruangan penyimpanan, berangkas uang dan yang cukup jelas pada berangkas dan pada kunci berangkas itu sendiri. Begitu juga dengan jejak alas kaki yang terdapat sekitaran ruangan, sampai pintu kaca bagian depan. Semua sudah merujuk pada satu nama, yaitu Pak Karto. Sofyan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya uang dalam berangkas tersebut tentu saja mendapat tekanan berat. Polisi berkali-kali menanyakan keterlibatan pemuda itu, karena hanya dia yang dipercaya memegang kode-kode berangkas tersebut. Namun dengan sumpah atas nama Allah, Sofyan menyangkal semua tuduhan aparat kepolisian. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan yang konkret, barulah pihak kepolisian bergerak untuk mengundang Pak Kades yang baru saja dilantik. Pak Karto yang sudah beberapa hari ini tak masuk kerja dengan alasan sakit, terkejut melihat kedatangan dua anggota kepolisian. Warga yang melihat itu mengira kalau bapak polisi itu adalah tamu undangan kehormatan yang sengaja diundang oleh Pak Karto. Namun tidak demikian dengan Ibu Jumiah. Naluri sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, dia sudah dapat menerka maksud kedatangan kedua orang polisi tersebut. Selamat siang, maaf kalau kedatangan kami mengganggu. Kami membawa surat perintah untuk membawa bapak ke kantor, kata salah seorang polisi sambil memberikan selembar surat. Pak Karto harusnya sudah tahu isi dari surat itu, namun dia tetap membacanya dengan harapan surat itu berisi dukungan kepolisian akan pengangkatan jabatan yang kini berada di pundaknya. Pak Kades yang baru saja menjabat 1 hari itu pun hanya menundukkan wajahnya, lemas sekejur tubuhnya, dan Pak Karto tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Ibu Jumiah segera menghampiri sang suami yang pingsan dalam tempat duduknya. Tidak apa-apa, Bu, dia hanya kaget saja. Sebentar juga akan sadar kembali, kata polisi itu, dan meminta agar istri Pak Karto mengambil minyak angin untuk dioles pada hidung dan pelipis suaminya. Benar apa yang dikatakan polisi tadi. Setelah Ibu Jumiah mengoles minyak angin, Pak Karto pun kembali sadar. Semula Pak Karto menolak, dia tak mau dibawa ke kantor polisi. Kami menghargai Bapak sebagai Kades. Untuk itu kami minta agar Anda kooperatif dengan kami, bekerja sama agar semua berjalan mudah. Kami minta dengan hormat agar saudara berjalan sendiri tanpa kami borgol. Ini kami lakukan demi privasi saudara sebagai kepala desa. Polisi itu nampak humanis. Dia memperlakukan Pak Karto seperti memperlakukan kepada seorang pejabat penting. Pak Karto mengangguk. Ia berjalan perlahan, bahkan terkesan limbung. Namun siapa sangka kalau dia telah memutar otaknya. Kedua orang polisi itu percaya kepada sikap Pak Karto yang kooperatif. Namun siapa sangka, tepat di depan pintu, Pak Karto membalikkan badan. Maaf bapak-bapak, saya ingin buang air kecil dulu, sebentar saja. Boleh kan Pak? Kata Pak Karto beralasan. Untuk sejenak kedua polisi itu saling pandang. Mungkin karena melihat sikap Pak Karto yang baik dan taat, mereka akhirnya mengizinkan. Dalam hati Pak Karto melonjak kegirangan, dia tak mau masuk penjara dan lebih baik untuk melarikan diri.
Kedua polisi tadi tidak memperhatikan gerakan tangan Pak Karto yang menyambar sebuah kursi plastik yang biasa ia gunakan untuk naik. Pak Karto mengunci pintu toilet, kemudian menaruh kursi plastik di bawah jendela kecil yang agak tinggi di toilet itu dan mengarah ke samping pekarangan. Pak Karto dengan susah payah masuk melewati jendela yang agak sempit untuk ukuran tubuhnya. Namun ia terus berusaha hingga berhasil menjatuhkan dirinya di luar halaman. Otaknya memang sudah cukup encer juga. Sebelum naik ke jendela, dia mengikat kursi plastik tadi dengan sebuah selang yang biasa ia gunakan untuk menyirami toilet. Kursi itu ia tarik keluar dan membuangnya ke kebun belakang rumah. Dengan perlahan ia meninggalkan rumahnya. Kedua polisi tadi kembali saling pandang. Rasanya sudah cukup lama Pak Karto berada di toilet. Maka salah seorang dari mereka mengetuk pintu. "Apakah Bapak sudah selesai? Cepat keluar. Jangan sampai kami mendobrak pintu ini," kata polisi memberikan peringatan. Namun tak ada jawaban dari dalam toilet. Sekali lagi polisi itu mengetuk pintu. Namun hasilnya tetap sama. Tak ada suara jarapan dari dalam. Yang ada hanya suara air yang gemericik dari keran. Polisi tadi segera menemui rekannya. Mereka memutuskan untuk mendobrak pintu toilet. Dan Ibu Jumiah hanya pasrah melihat kedua polisi menendang pintu toilet hingga terbuka. Mereka dibuat melongo sebab di dalam toilet itu tak ada siapa-siapa. Mereka telah tertipu dengan suara gemericik air yang memang sengaja dibuka oleh Pak Karto. Polisi hanya melihat satu kemungkinan, yaitu jendela kecil yang berada agak tinggi di toilet tersebut. Dan tanpa membuang waktu, mereka cepat melakukan pengejaran. Pak Karto sadar kalau dia tak membawa uang sepeser pun untuk ongkos dalam pelarian. Ia segera masuk minimarket, bukan untuk belanja, tapi untuk menggesek kartu ATM-nya. Pak Karto terpana melihat huruf deretan yang menyatakan kalau nomor rekening atas namanya telah diblokir. Pak Karto keluar dari minimarket dengan kepala berdenyut. Ia berpikir bagaimana caranya untuk kabur tanpa memiliki uang. Pak Karto menyeberangi jalan. Matanya tetap jelalatan memperhatikan kalau polisi tadi mengikutinya. Kemudian ia menghentikan sebuah truk yang melintas di hadapannya. Sopir truk menghentikan laju mobilnya. Ia mengira kalau Pak Karto salah petugas dari perusahaannya. Tanpa basa-basi lagi, Pak Karto cepat naik dan duduk di sebelah sopir yang kelihatan keheranan melihat tingkah Pak Karto. Berhari-hari Ibu Jumiah menanti kabar tentang suaminya. Apapun itu, ia sudah pasrah. Karena sebelumnya ia sudah mempunyai firasat yang kurang baik tentang suaminya yang katanya meminjam uang dari temannya. Namun penantian Ibu Jumiah hanya penantian yang sia-sia. Tak ada kabar mengenai keberadaannya. Polisi masih terus melakukan pengejaran. Namun Pak Karto lenyap begitu saja, bagai ditelan bumi. Ibu Jumiah beserta anak perempuannya Safitri harus menyingkir, keluar dari rumah mereka. Sebab rumah itu telah disita oleh pihak kantor tempat Pak Karto bekerja. Akhirnya, Ibu Jumiah memutuskan untuk tinggal di kampung untuk sementara sampai menunggu situasi mereda. Rencananya ia akan menjual sebagian lahan pertanian di kampungnya untuk kemudian membeli rumah di tempat yang lama, walau sebuah rumah yang kecil. Safitri yang saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama harus drop out dari sekolahnya. Ia menyibukkan diri dengan membantu ibunya di ladang untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan. "Aku tidak boleh berdiam diri di sini. Aku ingin kembali ke tempat tinggalku. Di sana anakku bisa kembali sekolah dan bisa bermain bersama teman-temannya." Suara hati Bu Jumiah terus menggema di ruang hatinya. Namun apa daya, menjual tanah tak semudah menjual kerupuk. Butuh waktu yang lama dan prosesnya yang panjang. "Fitri, ibu mau bicara sama kamu," kata Ibu Jumiah pada suatu pagi di ladang miliknya. "Iya Bu, aku mendengarkan apa yang ingin ibu bicarakan. Tentang ayah." "Sudahlah Bu, anggap saja ayah telah mati karena perbuatannya sendiri," balas Safitri sinis. "Kamu jangan berkata seperti itu nak. Biar bagaimanapun dia adalah ayah kamu. Sebaiknya kita berdoa agar ayah selamat dan bisa kembali bersama kita," balas ibunya. "Tapi Bu, karena ayah kita jadi begini, semua orang, semua tetangga
menghina dan mengejek aku sebagai anak koruptor, anak maling. Iya, ibu mengerti. Bahkan kamu juga sampai tidak dapat melanjutkan sekolah karena rumah kita terpaksa disita untuk mengembalikan uang kantor itu. Maka dari itu, ibu akan pergi untuk mencari pekerjaan. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan ladang saja, yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi kita juga butuh biaya yang lain. Ucapan ibu membuat Safitri menatap perempuan yang mulai nampak tua karena keadaan, padahal usianya baru menginjak 30 tahun. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.